Untuk diketahuinya suhunya T awalnya 250 Celcius, jadi di Kelvin kan jadi 523,15. Untuk P awalnya 3800 kPa, P1-nya 120 kPa. Dengan asumsi T1 dari persamaan gas ideal yang kemarin sudah dikerjakan itu 308,166. Untuk mencari karena isentropi delta S-nya sama dengan 0, sehingga persamaan dari persamaan 692 didapatkan S0R per R sama dengan integral T2 sampai T1 CPIG per R dt per T min ln P1 per P0 plus S1R per R. Dengan persamaan 688, SR per R sama dengan min PR dB0 per DTR plus omega dB1 per DTR. Dengan dB0 per DTR sama dengan 0,675 per TR pangkat 2,6 dan dB1 per DTR-nya 0,722 per TR pangkat 5,2. Dari appendix B1 didapatkan TC dan PC, TC, PC, dan omega. Untuk TR0-nya, T0-nya 523,15 Kelvin per TC-nya 282,3 didapatkan 1,853. TR1-nya T1 dari persamaan gas ideal yang sudah didapatkan gas ideal 308,186 per 282,3 sama didapatkan TR1-nya 1,091. TR0-nya dari P0 per PC. 3.800 kPa dijadikan bar menjadi 38 bar per 50,4 bar. Sama dengan 0,753 dan PR1-nya 1,2 bar per 50,4 bar sama dengan 0,023. Untuk perhitungan S0R per R-nya sama dengan min PR0 dB0 per DTR0 plus omega dB1 per DTR0 didapatkan min 0,10426 dan S1R-nya didapatkan min 0,01374. Dengan asumsi tau sama dengan 0,9, didapatkan CP-nya min 0,7886 min 0,7886. Untuk persamaan yang ini tadi S0R per R sama dengan integral CPIG dt didapatkan min 0,10426 sama dengan min 0,7886 untuk CP min ln 120 kPa per 3.800 kPa plus min 0,01374. Didapatkan hasilnya belum sama sehingga di Golsik taunya ditemukan dari Golsik 0,5793. Untuk mencari T1 dari tau 0,5793 yaitu tau kali T0 didapatkan T1-nya 303,0847 Kelvin. Dimasukkan ke persamaan 4.8 untuk mencari CP rata-ratanya, didapatkan CP rata-ratanya min 1453,12. Untuk CP rata-ratanya dikalikan R sama dengan min 12.081,2 Joule per mol. Untuk persamaan delta H dari persamaan 0,91 delta H sama dengan integral T2 sampai T1 CP dt plus H2R min H1R, di mana H2R dan H1R didapatkan dari persamaan HR per RTC sama dengan PR B0 min TR dB0 per DTR plus omega B1 min TR dB1 per DTR.
didapatkan H1R-nya min 565,502 Joule per mol dari HR per RTC dikali R dikali TC. Dan H2R-nya didapatkan 50,9667 Joule per mol. Untuk delta H didapatkan min 11.566,7 Joule per mol dengan persamaan energi balance delta H plus delta energi kinetik plus delta energi potensial sama dengan Q plus W. Delta H sama dengan W, didapatkan W sama dengan min 11.566,7 Joule per mol. Sudah, Pak. Oke, berarti yang pertama sudah ketemu temperaturnya ya ketika dianggap tidak ideal gasnya. Kemudian yang kedua menghitung WS, di mana WS itu sama dengan delta H dari perhitungan neraca energi. Nah, untuk menghitung T yang pertama sudah betul ya caranya. Boleh scroll ke atas sedikit, Mbak. Jadi intinya karena di soal itu isentropis ya, jadi delta S total itu sama dengan 0. Di mana delta S total itu sama dengan, coba scroll ke atas sedikit. Terus yang delta S, yang pembahasan delta S. Delta S. Ini Pak. Terus atas lagi. Ke atas. Atas. Ini. Oke. Ya di sini intinya ketika delta S sama dengan 0, kemudian di range ya ini S0R-nya ditaruh ke kiri, nggak apa-apa gitu ya. Oke. Caranya sudah betul pakai virial, di mana itu ada dB1, dB0, kemudian dB0 per DTR, dB1 per DTR itu. Jadi sudah sesuai Mbak cara penyelesaiannya ini dengan menggunakan apa? Kalkulator untuk mendapatkan taunya. Gimana Pak? Suara saya dengar jelas? Ya, tadi kurang dengar Pak. Oke, untuk mendapat taunya menggunakan apa? Kalkulator. Goalseek Pak. Oh, Goalseek. Ya. Tapi caranya sudah betul sih, sudah betul nggak masalah. Atau mau diiterasi sekali juga nggak apa-apa. Kalau saya mau tanya Pak, kalau iterasi itu caranya gimana ya Pak ya? Untuk pakai persamaan yang mana? Oh, ke bawah punya mana atau yang ada? Ini Pak. Kan nanti masuk ke persamaan yang delta S itu ya Pak ya? Iya, masuk ke persamaan totalnya, bukan hanya sekedar di CP. Ya, masuk di situ. Iya, terus kan masih belum sama. Kalau iterasi atau diasumsikan taunya gitu. Dilihat dari persamaan S0R dan S1R yang fungsi apa? TR0 ya, TR0 dan TR1 ya, itu rasanya cukup sulit kalau iterasi manual gitu. Karena di suku S0R dia memerlukan
Oke, coba di stop share aja, saya jelaskan. Iya Pak, baik. Saya izin stop share ya Pak. Kalian menggunakan S akhir, S berapa ya? Nomornya, S berapa? S1. Kalau S awal nggak S1 ya. Ini S1. Nah, intinya gini, enggak apa-apa sih, artinya S0R-nya itu ditaruh ke kiri enggak apa-apa gitu. Tapi jangan lupa persamaan pokoknya itu di sini. Kenapa? Karena mungkin suatu saat nilai delta S-nya itu tidak sama dengan 0 gitu, sehingga ini tidak bisa ke kiri. Persamaannya dari kiri. Jadi sedangkan seperti ini aja. Nah, delta SIG tadi sudah dijabarkan itu ya, yang ada JP. Kemudian yang S1R ini juga kita lihat kalau S1R ini fungsi apa gitu. Ternyata di sini kan mengandung kalau dari fs 6.79 pakai db0 db1. Nah, di situ memerlukan TR gitu ya. Di sini memerlukan TR. Fungsi TR angka 2,6 itu fungsi TR. Sini juga fungsi TR itu. Nah, di mana TR ini kan fungsi T0 ini. Jadi ini fungsi T1 gitu kan. Maksudnya ini kan TR1, TR0 kan gitu kan. Dihitung satu-satu terpisah. Ini dihitung dulu dengan menggunakan TR1, sini dengan TR0. Nah, di sini juga ada. Di sini juga menggunakan T. Nah, Oke, justru ini fungsi T1 dan T0 gitu ya. Nah, kalau seperti ini artinya di setiap suku, terutama yang dua suku ini ya, delta SIG dan S1R ini memerlukan TR1, memerlukan T1. Nah, sementara T1 itu kan yang ditanyakan gitu ya, yang ditanyakan. Untuk S0R kebetulan karena nilai T0-nya sudah diketahui, berarti ini bisa dihitung dan tidak perlu diiterasi. Ini suatu angka yang sudah fix. Nah, sehingga boleh kalau ini digeser ke kiri.
Ya sudah, ini yang kedua-duanya ini fungsi T1. Ini suatu angka konstanta di sini karena sudah ada nilainya. Nah, silakan ini ada angkanya. Sini fungsi T1. Nah, silakan T1-nya bisa dicari dari, kayaknya kalau manual agak lama ya, panjang ya. Di sini ada TR. Ini masuk ke TR dulu. TR baru masuk ke dB0, dB1 per TR ya. Kayaknya kalau manual kayaknya cukup panjang. Enggak apa di musik atau yang pakai kalkulator. Manual. Dapat menurut saya ketika persamaannya sudah sesuai, sudah seperti ini, sudah jelas. Kemudian untuk memperoleh nilai T1, bagaimana caranya itu menurut saya sih nggak apa-apa sih. Kalau mau pakai kalkulator atau pakai Gulsik nggak apa-apa. Langsung ketemu jawabannya berapa. Yang penting benar ya. Ini rumusnya delta SIG, S1R, S0R, rumusnya apa harus benar semua. Terus makanya kalau manual juga agak panjang kayaknya, karena dua suku ini. Itu sih dari saya tanggapannya. Kemudian untuk yang hitung BS, ya sudah betul, intinya BS sama dengan delta H. Nah, delta H itu pendekatannya itu tadi sama seperti delta S. Jadi, delta H total sama dengan delta H IG ditambah delta H1R dikurangi delta nggak pakai delta ya kalau R. Delta HIG ditambah H1R minus H0R gitu. Jadi tipikal dengan rumusnya delta S gitu ya. Nah, di situ karena temperaturnya sudah diketahui, berarti delta HIG-nya bisa dicari dari NCP delta T. Nah, CP-nya kalau pakai ABCD ya dipakai. Kemudian nilai SR-nya pakai yang dB0, dB1 itu tadi, pakai virial ya. 6.80, 6.81 itu. Kemudian untuk H0R-nya ya juga sama. Cuman temperaturnya saja yang dibedakan gitu ya. Oke, saya rasa jelas. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas silahkan. Jadi jawabannya Mbak Nisal sudah betul. Baik, jelas. Silakan di nomor berikutnya. Pak, saya bantu jawab nomor 614, Pak. Silakan Mbak Mita. Izin share screen ya, Pak. Sudah kelihatan belum, Pak? Silakan. Ini yang nomor 614-nya dijelasin dari yang Redlich-Wukong atau langsung general correlation, Pak? Langsung aja yang general correlation-nya. Yang Redlich-Wukong kan udah minggu lalu. Oh iya, baik, Pak. Ini. Yang general correlation itu yang pertama kita mencari B0 dan B1-nya menggunakan persamaan 361 dan 362. Yang pertama itu B0-nya itu rumusnya 0,083 dikurang 0,422 dibagi TR pangkat 1,6. Itu didapatkan hasilnya TR-nya itu 0,973 di pangkat 1,6. Itu hasilnya negatif 0,3578. Dan untuk B1 itu rumusnya 0,139 dikurang 0,172 dibagi TR pangkat 42. Itu didapat hasilnya negatif 0,0539. Lalu kita cari DB0 per DTR-nya, itu menggunakan persamaan 681 dan 680 dan 681. Yang pertama DB0 per DTR itu menggunakan rumus 0,675 dibagi TR pangkat 26. Itu hasilnya 0,7247. Dan yang DB1 per DTR itu 0,722 dibagi TR pangkat 5,2. Itu didapat hasilnya 0,8324. Lalu kita masukin persamaan equation 678 HR per R dikali TC sama dengan PR
dalam kurung B0 dikurang TR DB0 per DTR ditambah omega dikali B1 dikurang TR dikali DB1 per DTR. Itu nanti dimasukin bersama rumusnya, angka-angkanya nanti didapatkan hasil HR-nya itu negatif 2043,2 Joule per mol. Dan untuk mencari SR itu kita menggunakan persamaan 6,79. Yang rumusnya SR per R sama dengan min PR dikali DB0 per DTR ditambah omega DB1 dibagi DTR. Itu nanti dapat hasil SR-nya negatif 4,7648 Joule per mol. Lalu untuk yang ketiga itu menggunakan Leicester. Leicester itu rumusnya Z sama dengan Z0 ditambah omega dikali Z1. Itu dari appendix E pada tabel E1. Namun pada tabel E1 itu pada TR 0,973 dan PR 0,651 itu belum diketahui. Jadi dapat diketahui menggunakan interpolasi 3 tahap. Yang pertama itu PR-nya 0,6 dengan 0,8, sementara yang dicari 0,651. Dan TR-nya yang ada di appendix itu 0,97 dengan 0,98. Dan yang dicari pada PR 0,973. Itu untuk mencari nilai X-nya itu menggunakan interpolasi, didapatkan X-nya 0,7276. Dan untuk mencari nilai Z itu menggunakan interpolasi, menggunakan interpolasi dan didapat hasilnya 0,56721. Lalu untuk mencari Y-nya, itu kita menggunakan interpolasi antara nilai X dengan nilai Z yang didapat. Dan hasilnya itu 0,6867. Jadi untuk Z0-nya didapatkan 0,6867. Dan untuk mencari Z1-nya itu juga menggunakan tabel appendix E, tabel E2, Z1-nya pada TR 0,973 dan PR 0,651 itu menggunakan interpolasi 3 tahap juga. Yang X-nya itu didapat hasilnya 0,07313 dan yang Z-nya itu 0,14829. Dan untuk interpolasi yang nilai Y-nya itu dapat digunakan interpolasi antara X dengan Z. Itu hasilnya negatif 0,0923. Dari hasil interpolasi, jadi kita masukin ke rumusnya Z sama dengan Z0 ditambah omega dikali Z1. Dan didapat hasil nilai dari Z-nya yaitu 0,6694. Dan untuk mencari HR, itu kita menggunakan persamaan 676, yang rumusnya HR per R dikali TC sama dengan HR0 per R dikali TC ditambah omega HR1 per R dikali TC. Itu untuk mencari nilai yang HR0 per R dikali TC itu dapat diketahui dari appendix E tabel E5 pada TC-nya 0,973 dan PR-nya 0,65. Itu dari hasil interpolasi didapat nilai HR0 per RTC-nya yaitu negatif 0,74727. Dan untuk mencari nilai HR1 per R dikali TC, itu juga menggunakan appendix E, tabel E6, dan didapat nilai dari HR1 per RTC itu negatif 0,99967. Lalu untuk mencari HR-nya itu tadi persamaan 676. HR per R dikali TC sama dengan HR0 per R dikali TC ditambah omega HR1 per R dikali TC. Dan didapat nilai HR-nya negatif 2907,2 Joule per mol. Untuk mencari nilai SR itu persamaan 6,77. Yang rumusnya SR per R sama dengan SR pangkat 0 per R ditambah omega SR pangkat 1 per R. Itu untuk mencari SR pangkat 0 per R itu dapat dicari dari appendix E tabel E9. Pada TC-nya 0,973 dan PR-nya 0,651. Dan didapat nilai dari SR0 per R-nya itu negatif 0,7089.
Dan untuk mencari SR1 per R itu dari appendix E, tabel E10, melalui interpolasi juga, dan didapat nilainya negatif 0,957. Dan untuk mencari SR-nya yaitu SR per R sama dengan SR0 per R ditambah omega SR1 per R. Dan didapat nilai SR-nya negatif 7,3817. Sudah, Pak. Oke, ada tanggapan dari yang lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau pakai Lickesler ini kan nggak perlu itu ya, Pak, nggak perlu pakai cari B0 dan B1. Dan sebagainya itu. T0, T1. B0. Oh. Ya, B0 dan B1. Kan perlu. Tadi Mita di awal-awal itu pakai B0 dan B1. Oke. Jadi yang dijelaskan Mbak Mita ini ada dua cara. Yang pertama itu virial. Yang kalau virial itu ya dia pakai B0, B1, dB0 per T, dB0 per DTR, dB1 per DTR. Itu virial. Itu dia masuk inverse correlation juga ya, karena nilai B-nya di inverse correlation. Nah, kemudian Lickesler gitu. Kemudian kalau Lickesler dia langsung dari TR dan PR yang ada, kemudian ke tabel gitu ya, tabel appendix E itu. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin cukup satu ya menggunakan generalized correlation yang sesuai gitu. Nah, dari dua itu mana yang lebih sesuai gitu ya? Antara yang virial atau yang Lickesler gitu kan? Itu Mbak ada. Jadi itu terpisah ya antara B0, B1 dan Lickesler itu terpisah. Kalau ada B0, B1-nya itu berarti dia virial itu. Nah, karena nomor 14A ini tekanannya tinggi ya, 40 bar. Itu kalau saran saya sebaiknya pakai yang Lickesler saja. Walaupun secara sekilas untuk perhitungan kan lebih mudah untuk yang virial sebenarnya ya, tidak perlu interpolasi, tidak interpolasi karena kan temperatur pressure-nya sudah diketahui semua gitu. Tapi dia berlaku untuk tekanan relatif lebih rendah untuk yang virial itu. Jadi kalau bisa tidak pakai itu, tapi langsung pakai yang Lickesler saja. Itu sih Mbak Wita. Cuman ini dua-duanya dikerjakan enggak apa-apa. Kita pilih aja nantinya kalau kuis ya pakai yang Lickesler. Kalau Lickesler ya itu ada plus minusnya itu. Barangkali kita nggak perlu rumus-rumus yang agak panjang gitu, tapi ya interpolasi 3 kali. Itu pun untuk nilai Z0, Z1, belum lagi HR0, HR1, kemudian SR0, 1. Jadi berapa kali itu? Itu sih. Cuman caranya sudah betul. Betul. Ya, Pak. Ada tanggapan yang lain? Pak, saya mau bertanya, Pak. Gimana? Pak, yang kan kalau yang yang 614 ini yang ditanya Z ya, Pak. Kalau misal ngitungnya pakai virial kan dia dapatnya B, itu gimana, Pak? Ya. Z. Ya, kan yang di pertanyaan yang 614 itu yang ditanya hitung Z, HR, dan SR, Pak. Iya, artinya yang sekarang ini yang menggunakan, yang dikerjakan Mbak Mita ini kan yang general correlation yang pertama itu filial pakai B0, B1 gitu. Artinya dari B0, B1 itu dia mengarah ke dB0 per DTR, kemudian dB1 per DTR, kemudian ngitung HR dan SR gitu. Belum menghitung nilai Z-nya gitu maksudnya ya. Iya, Pak. Kalau dia virial, ngitung Z-nya seperti apa? Ya balik lagi ke chapter 3 itu.
ketika kita sudah berhasil menemukan B0, B1, kita bisa mendapatkan nilai Z-nya. Jadi ini sudah terkait ya, chapter 3 terutama. Yang ada Z-nya itu loh. Terasi. Iya Pak, yang kalau untuk mencari nilai Z-nya itu menggunakan persamaan 361. 361. Tertiga, sebentar. 361 ya. Oke, ini beda edisi ya. Kalau saya di edisi 6 itu ada di equation 3.60 kalau saya. 3.60 itu ada 0 C1. Atau begini bisa di stop Mbak Mita, saya tuliskan sebentar. Baik Pak. Ini jika untuk set ya dengan menggunakan serial. Langsung aja di bawah tuh. Nah, ini jadinya kalau pakai virial ya. Di mana jadi B0, B1 diperoleh dari equation 3.6162, kemudian dimasukkan di atas. Ya, ini suaranya putus-putus ya, siapa ya masuk? Silakan. Ya, jadi ketemu setnya dari sini, persamaan ini. Di equation berapa itu nggak ada ya, di bawahnya equation 3.59. Nih, kalau ingin menghitung set dari virial. B0, B1, omega, PRTR sudah ada semua. Itu sih. Kalau pixel pakai tadi set sama dengan Z0 plus omega Z1 itu pakai pixel. Pakai Likasler. Gitu Mbak, siapa tadi? Mbak Ada ya? Nah. Iya Pak, terima kasih Pak. Mbak Ninda. Ya, tapi untuk yang nomor 14 sebaiknya pakai Likasler aja, jangan pakai ya, gitu ya. Dilihat tekanannya kalau tinggi pakai Likasler aja. Oke, itu saya rasa sudah jelas. Terus nomor 45. Ya kan siapa? Yang cowok. Ya kan nomor 45. Nah, ini terkait dengan ya, kualitas tim juga. Silakan, siapa? Memang banyak ceweknya. Mas Wahyu cewek. Mas Tommy Arbiansyah. Iya Pak.
Boleh nomor 45, Mas. Iya, Pak. Silakan. Izin share screen, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Oke, silakan. Nah, ini dia diketahui P sama dengan 1350 kPa dengan suhu 350 derajat Celcius. Yang nantinya menjadi P2 sama dengan 10 kPa. Terus dari tabel F2, karena superheated steam, kita mendapatkan entalpi yang pertama itu 3205,4 kilojoule per kilogram dan S1-nya itu 7,24 10 kilojoule per kilogram Kelvin. Untuk yang P2 itu kita juga mendapatkan H2 sama dengan 2584,8 dan S2 sama dengan S1 karena isentropis. Lalu untuk saturated udara itu dari tabel F2 dengan tekanan 10 kPa didapatkan S liquidnya 0,6493 kilojoule per kilogram Kelvin, H liquidnya 191,832 kilojoule per kilogram, S vapornya 8,1511, untuk H vapornya 2584,8 kilojoule per kilogram. Lalu kita mencari nilai X dan bersamaan X2 sama dengan S2 min S liquid dibagi S vapor min S liquid diperoleh 0,8787. Lalu kita mencari entalpinya, yaitu dengan rumus H sama dengan H liquid plus X2 dikali H vapor min H liquidnya diperoleh 2294,491 kilojoule per kilogram. Lalu untuk mencari efisiensinya adalah efisiensi sama dengan H2 min H1 per H min H1 kali 100%. Dimasukkan, diperoleh 0,6813 dikalikan 100% jadi 68,13%. Sudah, Pak. Oke. Ada tanggapan nggak dari kalian? Jadi saya punya pertanyaan. Dari kalian dulu juga. Mas Tommy cukup jelas atau ada yang masih ragu-ragu gitu, Mas Tommy, dari pekerjaannya? Dari yang lain apa ingin bertanya. Pak Ana, saya mau bertanya. Silakan. Untuk perbedaan fase 1 dan fase 2 itu untuk H2-nya gimana ya, Pak? Ya, itu pertanyaan menarik ya. Bedanya apa gitu antara gimana tadi? H1, H2 fasenya? Iya, untuk fase 1 yang itu loh Pak, yang S2-nya kan S1 sama dengan S2 karena isentropik. Terus dibandingkan sama S2 yang yang saturated. Itu kalau lebih besar atau lebih kecil. Ya, kan jadi ada fase 1, ada fase 2 tuh Pak. Terus untuk mencari H2 yang buat di sini tuh gimana ya Pak? Apa ada perbedaan atau sama aja? Oke. Jadi di sini prosesnya itu sama gitu ya. Tapi yang pertama itu diasumsikan ya.
prosesnya ya dari T1 dari kondisi 1 ke kondisi 2 gitu. Yang pertama diasumsikan bahwa kondisi 2 adalah S2-nya sama dengan S1 atau isentropis gitu. Kondisi A diasumsikan bahwa turbin itu isentropis gitu. Ketika isentropis berarti S2 kan harus sama dengan S1. Dihitung, ini sudah betul, kemudian sampai ke X2. Tetapi di situ X2-nya adalah X2 isentropis ya. Kita masih di case A dulu, isentropis. Setelah X2 itu isentropis, biasanya ada aksen atasnya gitu untuk menandakan bahwa X2 tersebut adalah untuk kasus isentropis. X2 aksen biasanya gitu. Nah, setelah dapat X2 dari S itu tadi, baru mencari nilai H. H2-nya pun juga H2 isentropis. Biasanya disimbolkan H2 aksen, atasnya ada stripnya gitu. H2 isentropis, rumusnya sama. Itu tipikal ya, H liquid plus X2 isentropis, itu X2 isentropis, dalam kurung H vapor minus H liquid gitu. Nah, setelah itu yang case pertama gitu ya, kondisinya isentropis. Tetapi kenyataannya apakah kondisinya isentropis? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau tadi di isentropis bahwa nilai X2-nya 0,8787, itu artinya bahwa steam-nya itu mengandung 1 minus 0,8787 liquid gitu. Jadi ada liquidnya, masih banyak vapornya 87,87%. Tapi yang 0,12 sekian gitu ya, katakanlah 12, sekian persen itu liquid gitu. Ini keluaran turbin di kasus pertama, di kondisi isentropis. Nah, apakah kondisi isentropis itu nyata? Jawabannya tidak. Berarti perlu kita bandingkan kondisi isentropis dengan kondisi nyata. Kondisi nyatanya apa? Kondisi nyatanya ada di dalam soal. Di dalam soal itu disebutkan bahwa steam disuplai ke turbin 1350 kPa, suhu 375 derajat Celcius. Nah, keluaran dari turbin itu pada 10 kPa dan berupa saturated vapor. Saturated vapor. Saturated vapor itu dalam satu wadah ini semuanya vapor semua. Artinya nilai X-nya itu adalah 100%, bukan 87%. Jadi kalau nyata itu X-nya 100% saturated vapor, tapi kalau dia isentropis, X-nya itu 87,87%. Nah, yang dinamakan efisiensi itu adalah kerja ketika dia nyata ya, ketika dia nyata dibagi dengan isentropis gitu. Kerja ketika dia nyata dibagi isentropis. Makanya kalau diperhatikan rumus efisiensi sama dengan H2 minus H1 per H minus H1. Nah, maksudnya H yang bawah itu adalah H2 ketika isentropis. Gitu. Kondisinya sama, yang dimaksud ya titik 2, juga bisa di kursor, Mas. Di titik 2, di turbin keluaran itu, di skematik turbin, di P2T2 itu ya. Di P2T2 yang gambar turbin itu loh. Coba ditunjuk aja. Nah, itu artinya aktualnya sama, tapi di dalam pada kondisi 2 itu diasumsikan kalau dia isentropis itu H2-nya sekian, kalau dia nyata H2-nya sekian. Nah, untuk kerja itu kan rumusnya delta H, toh, sudah kita belajar sebelumnya. W sama dengan delta H. Ya sudah, delta H nyata dibagi dengan delta H isentropis. Delta H isentropis, udah tadi ketemu H2 isentropis minus H1. W kerja nyata ya H2 nyata dikurangi H1 gitu ya. H2 nyatanya berapa? H2 nyata itu ketika kondisinya saturated vapor, seperti di soal itu. Ketika kondisinya saturated vapor. Gitu, sudah cukup jelas.
Iya Pak, sudah. Terima kasih Pak. Yang lainnya bisa ditayangkan ya, ini nanti supaya tidak bingung gitu, lebih paham juga. Itu sih Mas Tommy, terima kasih, bisa di stop. Iya Pak, terima kasih Pak. Untuk yang lainnya nanti bisa dipahami lagi ya, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan gitu. Nah, ini sudah tampak PPT saya. Jadi itu tadi, itu nanti penting ya untuk di chapter 7 juga sebenarnya. Ini kondisi 2. Kondisi 2, asumsi isentropis. Kemudian ini nyata. Isentropis berarti H2 isentropis. Biasanya simbolnya ada aksennya itu. Kalau dia nyata ya H2 saja gitu. Kemudian di sini dia punya X2 isentropis. Artinya X2 itu fraksi vapor di aliran 2 ya. Kemudian di sini dia tetap ya X2, tidak ada aksennya. Kemudian karena ini W, ini P1, T1. Nah, yang kita bandingkan yang dinamakan efisiensi untuk sistem yang menghasilkan kerja itu ya. Jadi H2 aksen itu diperoleh dari itu tadi, dari S2 sama dengan S1 tadi. S2 sama dengan S1 ini nanti memperoleh nilai X2 aksen. Ketika S2 aksen ketemu, dapatlah H2 aksen. Nah, setelah itu, efisiensi adalah WS saja itu sama WS. Isentropis itu ada aksennya. Seingat saya gini ya. WS aksen, ada aksennya. Aksennya itu maksudnya kondisi isentropis. Kalau kalian baca di soal itu kan efisiensi itu adalah perbandingan kerja aktual dibagi kerja isentropis kan ya, di soalnya. Nah sekarang W ini apa? Ya, dari itu tadi flow system itu bahwa W itu sama dengan delta H. Bisa juga seperti ini. Ya kalau mau dikali 100% nggak apa-apa. Dalam persen. Nah silakan, berarti jabarkan. Nah, sudah, berarti praktis yang membedakan hanya ini, H2 nyata dan H2 aksen. Karena H1-nya kan tetap ya, H1-nya tetap tidak berubah. Itu sih. Ini jadi pegangan. Ini untuk turbin ya, tapi kalau untuk kompresor, nanti kebalikannya, efisiensi sama dengan WS aksen per W nyata. W isentropis dibagi dengan W nyata, kebalikannya. Untuk sistem yang memerlukan kerja. Kalau ini kan menghasilkan kerja. Ini nyatanya di atas, isentropisnya di bawah. Itu. Nanti ini nggak berlaku di chapter 7 juga seperti ini. Oke, ada tanggapan? Untuk menghitung nilai X2-nya cukup jelas ya. Oke, kalau jelas bisa dimantapkan lagi gitu ya. Nanti kalau kuis keluar bisa mengerjakan. Baik, ada tanggapan terakhir? Oke, alhamdulillah cukup jelas. Kalau gitu saya akhiri ya perkuliahannya sampai di sini. Selamat sore. Minggu depan kuis berarti minggu depan. Pak, ini nggak ada latihan untuk bab 7 ya? Ini waktunya. Terserah kalau ada beban, nggak apa. Kalau saya nggak masalah. Oh, maksudnya minta PR gitu. Bukan minta PR Pak, dijelaskan aja. Silakan, oke. Tanya ke teman-teman gimana? Agak molor nggak apa ya? Nggak apa-apa Pak, dijelasin yang bab 7. Oke, karena kuisnya sampai bab 7. Oke, terutama yang tadi protein ya, protein untuk kuisnya. Contoh 7.4 ya, saya jelaskan contoh. 7.4. Ya, silakan coba disimak contoh 7.4 itu. Nah, biasanya gini, kalau chapter 7 itu tidak melulu di STEAM gitu ya.
Kalau di chapter 6 dia banyak steam-nya. Perbedaannya apa? Kalau dia steam, kalau dia bukan steam gitu. Kalau steam itu menghitung entropi, mendapatkan entalpi, itu langsung dari steam tabel, relatif mudah ya. Berapa temperatur, berapa pressure-nya masukkan steam tabel, ketemu nilai H, ketemu nilai S. Nah, kalau bukan steam, ya tentunya ini di contoh 7.4. Contoh 7.4 ini saya gunakan. Ini di throttle itu ya gampangnya gini lah ya. Ini ada valve ini kondisi 1 bar, kemudian 400 Kelvin, kemudian sini 1 bar. Nah, proses itu adalah delta H sama dengan 0. Ketika kita punya H1 di sini, kita punya H2 di sini. Berarti H2 sama dengan H1. H2 sama dengan H1. Nah, di sini propertinya propan. Oke, properti propan. Nah, berarti balik lagi ke konsep, karena yang dinamakan throttling process itu dia menyebabkan delta H yang sama dengan 0, ya sudah kita tulis ketentuan itu dulu ya, delta H sama dengan 0. Nah, sekarang delta H ini mau kita dekati pakai apa gitu? Apakah pakai gas ideal seperti di chapter 6 tadi, nomor 14, nomor 61, pakai gas ideal, silakan pakai gas ideal, cuman NCP delta T, tidak ada residualnya. Itu kalau pendekatan gas ideal. Kalau pendekatannya bukan gas ideal, ya pakai yang ada residualnya gitu. Nah, jadi untuk delta H di sini kita tulis dulu. Kita tulis dulu H2 minus H1 gitu ya. Bermula dari hal yang simpel ini, karena delta H itu ya dimanapun dan kapanpun ya rumusnya ya H2 minus H1. Sekarang H2 ini tinggal kita deskripsikan seperti apa. Apakah dia gas ideal atau enggak. Nah, karena di sini bukan gas ideal, sehingga H2 minus H1 ini gini. Dia nanti jatuhnya gini. Atau enggak usah saya tulis saja biar enggak bingung nanti. Atau boleh enggak apa-apa, saya tulis saja langsung melompat ke sini ya, dari delta H ini. Jadi delta H ini kadang kita anggap gas nyata gitu ya, bukan gas ideal. Nah, rumusnya apa ya? Delta HIG plus H1R oh maaf, sini H2. Oke, kita pakai simbol 1 dan 2. Jadi kondisinya 20 bar. Oke, kita sini gitu ya. Ini kondisi 1, ini kondisi 2. Dari perjalanan 1 ke 2 dia nggak bisa langsung. Sini ada delta H, dan ada delta S, tapi melewati ke bawah dulu itu. Bawah dulu ke kondisi idealnya. Dan sini benar kondisi nyata. Nah, yang ini dinamakan minus H1R, minus S1R. Di sini ada delta H IG, delta S IG. Di sini ada H2R, S2R. Jadi konsepnya sama di chapter 6 gitu ya. Suatu proses dari 1 ke 2 yang dia sama-sama kita anggap nyata, ya seperti ini gitu. Nah, sehingga kalau kita tuliskan delta H total sini, ya wes, berarti delta HIG ditambah H2R dikurangi H1R. Begitu juga untuk yang delta S nantinya, delta S kalau diperlukan ya. Delta S apa rumusnya ya? Delta SIG ditambah S2R dikurangi S1R gitu. Jadi tambah-tambahan gini aja. Ini kalian sudah bisa ngitungnya. MCP delta T pakai ABCD karena propan ya.
pakai ini fungsi temperatur, nanti ada A, B, C, D itu dimasukkan ya. Ada tol lah ya, pakai tol. Tol A, B, C, D, kalian sudah familiar sekali untuk menghitung delta H ini. Jadi nggak ada masalah suku ini. Nah, suku yang berikutnya H2R. H2R. H2R saya tulis kondisi operasinya di sini 1 bar. Kondisi 1 20 bar. Nah, sekarang gini, ada pendekatan lagi gitu ya. 20 bar ini bukan gas ideal. 1 bar ini saya anggap gas ideal ya. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Kalau 1 bar ini dianggap gas ideal, berarti yang kondisi 2, yang kondisi yang 1 bar ini itu bernilai 0 gitu ya. Bernilai 0. Jika dianggap gas ideal, maka H2R sama S2R ya sama dengan 0. Tidak perlu kita hitung. Gitu. Tidak perlu kita hitung. Itu pendekatan yang praktis ya, karena 1 bar ya memang itu ideal gitu. Kecuali 5 itu 5 terus kemudian kalian menganggap ideal ya nanti ada sedikit error di sini. Cuma ini satu pendekatan aja. Di sini dia dikatakan 1 bar itu diasumsikan gas ideal. Oke, berarti gambarnya kita revisi, tidak jadi seperti ini karena yang H2R dan SR-nya itu tidak ada, sehingga menjadi seperti ini. Kondisi 2, kondisi 1, delta H, IG, delta S, IG. Nah, ini tetap minus H1R minus S1R. Delta H. Jadi delta H sama dengan H2 minus H1. Dari sini langsung ke sini, yaitu sama dengan delta HIG minus H1R. Karena H2R-nya kita anggap tidak ada. Karena ini dianggap gas ideal. Gas ideal karena tekanannya rendah ya. Ya, ini dianggap 0. Sehingga tinggal suku ini dan suku ini. Gitu. Nah, dengan 0. Suku ini kalian sudah bisa ngitung. H1R. H1R juga gitu. Coba. Properti dari propan dapat ditemukan dari suitable generalized correlation. Generalized correlation yang sesuai. Nah, ini kan sama seperti soal di chapter 6 tadi. Nomor 61 maupun 14 gitu. Generalized correlation yang sesuai. Yaitu ada 2 pilihannya. Yang virial yang tadi dikerjakan oleh Mbak Mita yang B0 B1 di B0 per DTR di B1 per DTR itu pakai virial. Kemudian yang kedua itu pakai Le Kessler TR taruh di tabel appendix E, ketemulah HR0 HR1 nanti ketemu ujung-ujungnya di H1R gitu. Maksudnya H1R ini adalah HR pada kondisi 1 ya. Pada kondisi 1. Beda kalau yang H0 sama H1, HR0 sama HR1 yang ada di appendix. Itu beda dengan ini. Itu kalau ini menyatakan suatu kondisinya, kalau yang di appendix itu bukan, tidak menyatakan kondisi 1 dan kondisi 0. Nah, jadinya kan seperti ini di buku dituliskan temperatur 2 sama dengan ini ditanyakan temperatur 2-nya ya. Temperatur 2 sama dengan H1R per CP nah ini. Jadi nanti jadi-jadinya ya iterasinya sekarang H1R ini kalian dekati dengan apa gitu ya. Tekanannya 20 bar cukup tinggi, misalnya cukup tinggi. Tapi kita lihat dia di contoh soal pendekatannya pakai virial. Oh, kenapa? Kasih tahu guys. Jadi H1R itu ya, seperti pada umumnya ya HR sama SR itu
Ini kan bisa didekati, kalau generalized correlation kan pakai virial sama Lee Kessler gitu ya. Sama kasusnya di nomor 61 gitu ya. Kalau virial ini pakai DB0, pakai B1 dan lain sebagainya, intinya fungsi temperatur gitu ya. Fungsi temperatur. Tapi kalau Lee Kessler itu temperaturnya harus tahu. Ini memerlukan TR dan PR. Ini tidak bisa tidak untuk Lee Kessler. Ketika TR dan PR diketahui, maka di tabel itu bisa diinterpolasi. Nah, masalahnya untuk menghitung TR, ini perlu T. Nah, sementara T2-nya tidak tahu. Berarti dari T menuju ke TR ini diperlukan trial. Diperlukan trial. Jadi trial, interpolasi. Masukkan ke sini nggak cocok. Trial lagi, interpolasi. Masukkan sini nggak cocok. Trial lagi, interpolasi, masukkan sini nggak cocok. Dan itu memakan waktu dan kurang praktis gitu. Makanya kalau nanti yang ditanyakan itu temperaturnya gitu, coba jangan pakai Lee Kessler ya. Ini cukup merepotkan. Walaupun sebenarnya tekanannya cukup tinggi, 20 bar ini ya, cocok dengan Lee Kessler. Cuman di contoh soal ini juga dia menghitungnya pakai virial gitu. Pakai virial. Alasannya kenapa? Yang pertama 20 bar ini berarti dianggap cukup rendah gitu. Artinya persamaan virial ini dianggap cukup sesuai gitu ya untuk menghitung suatu kondisi yang tekanannya 20 bar. Yang pertama, walaupun apakah ini cukup sesuai atau enggak ya masih perlu dibandingkan dengan data eksperimen, tapi ini dianggap cukup sesuai. Kemudian yang kedua itu untuk mempermudahkan perhitungan, jawabannya itu untuk mempermudahkan perhitungan. Kalau di sini punya fungsi T, bisa kita cari T2-nya gitu ya. Entah dari manual atau dari Gulsik atau dari kalkulator. Gitu. Tapi kalau interpolasi kan nggak bisa kalkulator, nggak bisa Gulsik. Karena datanya ada di tabel. Tabelnya itu manual di buku Sitwanes. Bisa. Jadi kalau perlu iterasi, coba jangan pakai Lee Kessler. Jadi yang dipakai adalah virial ini. Nah, untuk ngitung virial gimana? Ya pakai itu tadi equation 6.78, 3.61, 6.80, 3.62, 6.81. Ketemulah H1R. Ketemunya minus 1.390 Joule per mol gitu. Kalau sudah ketemu, berarti sini sudah ketemu, kemudian CPH-nya ini juga perlu nilai temperatur awal ya supaya bisa terhitung, Nah, itu bisa dibayangkan. Ini saya sebutkan caranya ya secara umum ya. Intinya di persamaan ini saja sih. Atau pakai ini saja juga nggak apa-apa kalau suatu saat kalian pakai Gulsik ya. Intinya delta H ini, delta HIG itu pakai CPH, IG, bla 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 ada taunya, dia memerlukan temperatur 2 gitu. Memerlukan temperatur 2, berarti fungsi temperatur 2. Di sini H1 juga memerlukan H1 ternyata tidak diiterasi ya. Jadi H1R itu karena hanya melibatkan, coba, moga-moga nggak meloncat-loncat ini penjelasan saya. Untuk HR-nya ini, sehingga ditetapkan tadi untuk H1R memakai virial gitu ya. Karena tekanannya dianggap cukup rendah dan cukup sesuai. Kemudian untuk mempermudahkan perhitungan. Sorry. H2-nya kita pakai 0 ya, berarti H1 boleh juga pakai Lee Kessler. Lee Kessler tidak perlu iterasi, sorry maaf. Karena ini H1 ya yang dihitung, bukan H2R, tapi H1R. Boleh virial, boleh Lee Kessler. Tapi di buku dia pakainya virial gitu ya. Ya silakan aja pakai virial. Kalau Lee Kessler ya pakai TR1 sama PR1. TR1 kebetulan sudah ada.
temperaturnya temperatur 1 ya. Maaf, tadi saya kira yang menghitung H2R itu. Di H1 karena udah dapat, kebetulan di contoh 1 pakai virial, dari sini ketemunya minus 1390 Joule per mol. Nah, sudah, ini dimasukkan ke sini. Nah, ketika dimasukkan ke sini, nah, kalian coba buka lagi di chapter 4 itu loh, ya. Bagaimana cara melakukan iterasi. Kalau ini di iterasi manual, saya masih cukup cepat lah ya, tidak terlalu lama. Ini ada angkanya, ini fungsi temperatur 2, ini T1 yang sudah ada angkanya. Berarti tinggal ini T2 di sini dan T2 yang ada di dalam sini. Itu dilakukan iterasi. Iterasi ada di chapter 4, sama seperti sebelumnya gitu ya. Kemudian iterasi, kemudian akhirnya ketemulah nilai T2 gitu. Tentunya awalnya dia pakai 400 Kelvin itu, 400 Kelvin. Ya, dia temperaturnya ketemunya 385. Ya, tapi ini tambah. Coba, ada yang kurang jelas nggak? Ini di buku ini ditambahi lagi, dia disamakan dulu dengan CPIG. Maksudnya, iya nggak apa-apa sih, cuman kalau dengan cara ini dia sudah ketemu, sebenarnya sudah cukup, tapi jadi rata-rata lah. Ya, intinya kalian baca di situ, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Dia itu mendekati pertama itu pakai temperatur 400 Kelvin gitu, 400 Kelvin. Kenapa? Itu supaya iterasinya lebih cepat ya. Karena kalau 400 Kelvin itu diperoleh CPIG-nya berapa sudah ada. Misalnya Kelvin, CPIG-nya ketemu 94,07. Kemudian ketemu temperatur 385,2. Kemudian di antara 400 tadi kan T20 katakanlah gini ya, awalnya 400 Kelvin gitu. Ini kemudian T2 yang ke-1 dapatnya 385,2. Nah, ternyata antara kedua nilai ini itu dianggap sudah cukup dekat gitu. Oleh karena itu mereka mengambil rata-rata. Mengambil rata-rata sehingga jawabannya T2 average itu sama dengan 392,6 Kelvin. Nah, 392,6 Kelvin, kemudian dia menghitung nilai CPH-nya. CPIGH dengan 92,73 Joule dengan menggunakan temperatur yang temperatur final lah ya, ini temperatur 2 average ini sama buku ini Smith-Barnes itu dianggap temperatur final karena ini tadi perbedaan dari keduanya yang tidak terlalu besar, 400 sama 385. Dan kalau dekat diambil rata-rata, nah dengan temperatur rata itu nanti ketemu CPH-nya sekian. Gimana sih? Sorry. Ini iterasi manual. Recalculation of T2 mau dihitung lagi. Wow. Lanjut. Sorry, ini manual ya. T2 yang kedua nanti dengan menggunakan, jadi ya, ini teknis banget sih. Jadi temperatur awal itu diisi 400 gitu.
Setelah dihitung temperatur yang pertama hasil terakhirnya ketemu 385,2. Nah, kemudian untuk lanjutannya itu memakai temperatur yang 392,6 gitu. 92,6 ketemu CPH. Nah, CPH itu CPH ketemu sehingga dia akan menghitung temperatur 2 untuk trial yang kedua gitu. Trial yang kedua. Ujung-ujungnya ketemu 385 ya. 385 Kelvin. Nah, sudah. Sebenarnya ini ya terserah kalian sih, apakah kalian buat rata-rata atau enggak sih, enggak apa-apa. Ketika ini kalian lanjutkan dan kalian menggunakan temperatur ini pun enggak apa-apa untuk pakai CPH, enggak CPH ketemu, sehingga temperatur 2 ini ketemu. Seberapa dekat dia dengan 385, ternyata cukup dekat itu. Teknis banget ini cara iterasi, coba kalian coba sendiri. Ketika temperatur 2 ketemu, ya sudah, inilah jawabannya gitu ya. 385, sekian, dari 400 ke 385,0 Kelvin. Inilah satu dua. Nah, bagaimana dengan delta S? Nah, delta S juga sama, tipikal sepertinya. Delta S tapi tidak sama dengan 0 karena kan nggak ada keterangannya isentropis kan, tetapi delta S-nya kita hitung. Delta S tipikal seperti ini. Delta S sama dengan delta S IG plus mengikuti yang awal tadi plus S2R minus S1R. Nah, karena ini tadi bernilai 0, ini sama dengan 0. HS minus S1R. Nah, delta SIG ini kalian sudah bisa menghitung ya, yang gas ideal. Kemudian kalau yang S1R, silakan pendekatannya pakai apa? Pakai virial atau sama seperti HR tadi ya. Virial atau Lee Kessler. Nah, yang di buku ini ya karena HR-nya tadi menggunakan virial, ini juga SR-nya juga menggunakan virial. Kita ketemu S1R-nya sama dengan minus bagaimana S1R untuk virial sudah ada tadi di chapter 6. Di 6.14 ada. Yang Mbak Mita tadi kan pakai virial sama pakai Lee Kessler ya, sudah dicontohkan cara menghitungnya. Jadi ketika sudah dapat, sudah masukkan ke sini, ketemulah jawabannya. Delta S. 23,8 Joule per mol Kelvin. Di jawabannya. Nah, gitu. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ketika kita sudah bisa menghitung ya, masing-masing suku ini serasa nggak ada masalah. Gitu. Delta SIG sudah bisa ngitung. S2R sudah bisa ngitung juga. Jadi pakai virial, Lee Kessler atau equation of state yang Reddick-Kwong macam-macam kan ada di nomor 14 ya. Nomor 14 kan suruh menghitung pakai Reddick-Kwong untuk menghitung S1R. Untuk menghitung SR. Nah, ini bedanya S1 dan S2, ini hanya kondisi saja, tetapi cara menghitungnya tipikal. Kalau dia S1R ya pakai temperatur 1, pakai pressure 1. Kalau dia S2R ya pakai temperatur 2, pakai pressure 2. Caranya tipikal, pakai virial, boleh pakai Lee Kessler atau pakai equation of state. Nah, karena ini tekanannya rendah, ini boleh diasumsikan 0, supaya tidak lama menghitung S2R gitu ya. Selama tidak lama menghitung S2R. Karena kalaupun dihitung nilainya akan kecil sekali, karena 1 bar. Kecil 1 bar tekanannya. 2439 ya. Oke, seperti itu sih. Silakan, ada tanggapan nggak? Contoh 7.4. Oke, semoga cukup jelas. Ini udah jam 4. Oke, seperti itu ya. Nanti untuk PPT yang saya coret-coret itu saya post di Classroom untuk kalian pelajari.
Oke, saya rasa itu. Kalau ada pertanyaan silakan bisa di-chat ke saya sebelum kuis nanti ke depan. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.